Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya lagi Jamie Olin. Kita akan mereview video lagi ya tentang korupsi berita viral ya, dengan macam-macam beraneka ragam ya di Konoha atau di Plus 62 nih. Langsung sih kita cekidot langsung aja ya. Kita saksikan video kerandoman holiday dan berita viral-viral lainnya. Oke, lanjut. Ini yang punya proyek ini siapa? Ini ya. Kok bisa bikin anggaran cuma 50 juta bagus kayak gini? Kok bisa? Ini proyek yang Kayak yang lain cuma dong, 50 yang juta. lain jelek, buluk. Anggarannya gede. 1M, 2M, 3M, bahkan ada yang 15M. Kok bisa ini 50 juta? Minimal. Baru ya tinggal di sini ya? Kok bisa? Kalau kamu bikin 50 juta dengan hasilan bagus kayak gini, ketahuan yang lain nggak jujur. Ketahuan yang lain, gak jujur. Kamu bisa nutup rezeki orang kalau kayak gitu. Ini yang menyinggung proyek yang lalu yang kita bahas. Soal kura-kura yang habis 15 atau berapa M ya, sekian M lah. Nah ini proyeknya di Wonosobo ini ya, gambar komodo atau nyambe, nggak tahu ya jelasnya ini. Orang jelasin di Wonosobo ya ini proyek cuma 50 juta tapi bagus ya, proyeknya cuma 50 juta tapi bagus. Bayangkan yang kemarin ya, habisnya MM-an, dalamnya cuma kardus bolong. Ini kan di komentar ini jadi jatuhkan pasaran, kok bisa proyek bagus 50 juta sebagus itu sebanding kura-kura kemarin itu. Aduh, habis MM-an kan jadi kelihatan korupsinya ini kan, nggak adil. Kasihan yang orang-orang yang cari proyek-proyek kan nanti nggak bisa korupsi. Gimana sih? Terlalu jujur, makanya jangan terlalu jujur ya. Jujur viral gini kan ya tetap nggak malu yang korupsi. Tolong di komen ya, tolong di komen ini proyeknya ini bagus sekali ya, jujur, amanah, jelas ini. Cuma 50 juta, nggak sampai 1M, 2M, 15M. Tolong di komen ya kawan, tetap komen pakai adab, monggo. Oke, pria ini beberkan data Indonesia top player di dunia tambang, tapi kok masih gini-gini aja. Oke, kita simak. Sekarang aku kasih tahu data Indonesia itu sebenarnya pemain dunia di dunia tambang, di natural resources. Untuk produksi emas, Indonesia itu nomor 6 di dunia. Untuk produksi batu bara, Indonesia itu nomor 3 di dunia. Dan untuk produksi nikel itu untuk baterai, Indonesia nomor 1 di dunia. Dan kita saingannya itu bukan sama negara ecek-ecek. Kita saingannya itu sama Cina, sama US, Australia. Bahkan Kanada sendiri pun nggak bisa menyamai produksi hasil tambang Indonesia. Ada sumbernya dan sumbernya terbuka. Mau tahu siapa yang nulis website ini? Ya, yang nulis website ini adalah pemerintah Kanadanya sendiri. Fakta mengenai natural resources di Kanada. Mereka sendiri yang menyebutkan bahwa Indonesia itu first atau top player untuk natural resources. Dan sekarang setelah aku kasih fakta kayak gini, kalian akan mempertanyakan, kok negaranya masih gini-gini aja ya? Tanyakan sendiri ke diri kalian sendiri, kenapa kok bisa kayak gitu? Ada singgungan terakhir, kenapa kita sudah termasuk top player ya di dunia pertambangan. Emas kita ranking ke-6, ya, batu bara ranking ke-3, dan nikel banyak buruannya ini ya di dunia, nomor 1 di dunia kita. Tapi kenapa? Kenapa? Ya nggak tahu. Jangan tanya saya, tanya pemerintah sana. Jangan salahkan presidennya terus ya, selama dalamnya itu masih bobrok. Ya udah, dari anggota DPR, MPR ya,
sebegitu banyak kaya kita ya, sumber daya kita itu besar, tapi kenapa kita seperti mengemis sendiri di negara sendiri ya, cari kerja susah, semuanya dipersulit ya, karena kita nggak mau tahu soal politik, nggak mau tahu, nggak mau pinter kita ya, jadi mau nggak mau kita dibodohi. Ini fakta loh, ini fakta, sudah ada fakta, mau mengelak gimana? Kita nggak bisa nyalakan presidennya aja. Rakyat juga harus tahu, harus pintar, kita dituntut harus pintar, harus ngerti pajak ya, anggaran 90% diambil dari pajak. Nah ini labanya dari BUMN ini loh, kemana? Ini masuk ke BUMN loh, ini milik negara, terus gimana, bawa kemana? Ayo kita sama-sama mikir, sama-sama belajar ya, ada orang pinter, kita sama-sama belajar. Nah, tolong di komen ya, di share biar paham, biar melek. Jangan bilang nggak usah ngurusi politik, buat makan loh. Kita cari makan di negeri sendiri susah, padahal kita tuh kaya, SDM kita tuh besar, tapi kenapa kita miskin, dimiskinkan sendiri oleh pemerintah. Ayo kenapa mas? Tadi jadi kata-kata terakhir orangnya bilang, tanya kepada kalian jadi kita itu kita. Kenapa kita diam aja ditindas? Kenapa harus kita, sumber daya kita harus dibuang keluar terus, nggak dibuat sendiri? Kayak pemilu kemarin, Mas Gibran bilang kita harus mandiri sendiri, buktinya nggak terrealisasi kan? Susah, karena apa? Orang-orang pada berebut korupsi semua. Kita termasuk top player juga soal korupsi. Makanya kita nggak bisa maju, disebut negara berkembang terus. Datanya sudah valid ini ya, sampai website Kanada pun ya memberitahu top player kita di bidang tambang. Tapi juga termasuk top player di bidang korupsi. Yang kebal hukum. Oke, tolong di komen ya kawan. Toh komen tetap pakai adab, jangan sara ya, jangan anarki. Terima kasih. Oh ternyata mumi Fir'aun wajahnya mirip dengan seseorang yang ada di Indonesia. Siapakah? Oke, kita lihat. Kita akan sholat di Masjidil Aqsa. Dari situ kita nyambung ke Madinah, baru ke Mekah. Jadi 3 Masjidil Haram langsung kita kunjungi dalam 1 kali perjalanan. Plus nanti kita ke Mesir jumpa Fir'aun. Benar, kita akan jumpa Fir'aun. Bangkai Fir'aun yang Allah abadikan, Pak. Ternyata wajah Fir'aun itu betul-betul mirip dengan seseorang yang ada di Indonesia ini. Lihat saja, Bapak Ibu, kalau lihat, kok mirip si Fulan ya? Benar-benar Pak, mirip sekali. Nah, siapakah orang di Indonesia ini? Saya tidak mau kasih tahu ya. Tapi asal Bapak Ibu melihat langsung, benar mirip banget, 100%. Saya juga heran kok bisa mirip. Aduh, nggak mau komen, nggak mau nyebutin juga. Mirip siapa itu ya? di konten itu ya, diperlihatkan itu kan ya. Wajah Fir'aun mirip banget seseorang yang ada di Indonesia. Nggak tahu ya, orang politik atau siapa itu, tolong di komen ya. Agak berbahaya. Memang mirip, 11-12 memang. Mungkin turunan yang suka korupsi. Aduh, tolong di komen ya. Ini Fir'aun mirip siapa? Fir'aun, bahaya. Tetap kawan pakai adab, jangan aragi ya kawan. Astagfirullahaladzim, bahaya itu, mirip siapa? Oke. Gua ketika bohongin teman karena kepepet. Ini beliau Pak Presiden Prabowo. Apakah yang dilakukan? Dan kita semua, cita-cita mereka semua itu hanya untuk berbakti kepada rakyat. Benar, kalau mereka mau kaya raya, mereka bisa. Gak usah masuk pemerintah. Mereka masuk pemerintah itu saya juga sedih loh. Menteri Keuangan. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak,
tahu dong dengan gestur atau kayak bahasa tubuh kayak gini tuh. Itu dia secara nggak langsung mengatakan, wah ini orang bohong, mau ketawa dia ngumpet, makanya dia pakai bahasa tubuh atau gesturnya seperti itu. Mau tawa itu ngumpet karena ada media. Aduh. Ya, gimana ya? Mau komen apa lagi? Kita sudah kenyang dari dengan janji terus mulu ya. Kita hanya perlu kerja nyata, Pak. Minta tolong. Mau diamblaskan sekalian orang korupsi ya. Jangan wacana pingin dibantai korupsinya, tapi masih jor-joran orang-orang ini, masih ugal-ugalan, masih barbar lah istilahnya. Dan aku minta transparan, kalaupun dipegang ya korupsinya, uangnya itu tolong masyarakat diberitahu larinya kemana, ke anggaran negara atau ke anggaran mana lagi. Harus transparan, Pak. Kalau ingin jadi Indonesia emas ya, benar-benar emas, Pak. Terutama ini ya, para DPR dan MPR itu tolong dibasmi, Pak, tikusnya. Mungkin sudah 90%, terlalu banyak. Nah, tolong, Pak, kami tetap mendukungmu, Pak, tapi jangan omon-omon ya, Pak. Minta tolong ditindaklanjutin dan transparan untuk soal keuangan, karena itu uang rakyat, Pak. Pajak dari kami harusnya kembali ke kami juga manfaatnya, Pak, bukan kantong pribadi, nggih. Minta tolong ya, minta tolong banget ya, Pak. Kami hanya bisa mengeluh kesah walaupun tidak langsung terdengar di telinga Anda, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Yang mau komen monggo silakan komen, mau kasih kritik dan saran ya silahkan, karena ini negara demokrasi ya, bukan kerajaan. Monggo bisa di share, like, dan subscribe untuk memperkembangkan konten kami.